Ini udah mau ditanyakan. Jadi karena ada linknya 5 kesenjangan ini, terus si para Suraman dan kawan-kawan ini dia menentukan dimensi kualitas jasa. Iya mbak, pasti rasanya mangkel gitu. Saya sudah lapar-lapar disewotin orang. Dia mau ditanyakan sampai sini? Iya. Itu harusnya di training lebih lanjut itu. Ke bawah tidur. Apa yang dibawa tidur mbak? Mangkelnya dilupakan saja. Hal-hal yang gak enak gak usah diinget-inget. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Yang lain masih mengikuti? Hula-hula. Saya lanjutkan ya. Ini ada dimensi kualitas jasa sekarang. Ini juga penting. Jadi kualitas jasa itu ditentukan berdasarkan 5 ini. Pertama, keandalan. Jadi kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Jadi pokoknya kalau handal berarti enggak PHP. Jadi kalau janjinya apa, ya itu bisa ditepati. Berarti itu namanya handal. Itu kualitas jasa yang pertama. Terus kalau ya, pokoknya kalau handal itu berarti nggak PHP mbak. Itu aja, inget-ingetnya. Terus kalau ketanggapan itu keinginan karyawan dalam membantu pelanggan secepat mungkin. Kenapa Mas Yohanes? Kok ada? Jadi kalau tanggap itu berarti cepat, pengen membantu konsumen, ingin melayani dengan cepat, itu tanggap ya, responsiveness. Terus kalau jaminan, di pengen karyawan konsumen komplain apa, butuh apa, itu langsung ditanggapi dengan cepat. Terus yang ketiga, jaminan atau assurance, itu pengetahuan dan keramaan karyawan serta kemampuan melaksanakan tugas secara spontan. Jadi ini di sini kan kalau tanggap tadi kan cepat langsung. Nah, tapi kalau jaminan ini lebih kepada karyawan itu punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi jaminan dia punya kemampuan, punya skill, bisa melayani konsumen dengan baik. Itu assurance. Jadi kalau tanggap tadi kan hanya berbicara kecepatan dalam melayani. Kalau jaminan di sini jaminan kualitas karyawan. Terus habis gitu yang keempat itu empati, kepedulian dan perhatian yang diberikan perusahaan kepada masing-masing pelanggannya. Jadi kan karena jasa itu lebih ke orang per orang ya, jadi man to man, langsung ketemu sama orangnya. Itu lebih baik kalau bisa memberikan perhatian yang lebih pada konsumen. Jadi misalnya keep contact juga kan, jadi kan ada yang dari karakteristik jasa kan ada yang langsung berhubungan sama konsumen itu. Jadi empati itu penting juga. Terus yang kelima itu tangible atau berwujud. Nah, walaupun jasa itu tidak berwujud, tapi keadaan sekitar, jadi fasilitas fisik itu juga mendukung kualitas jasa yang diberikan. Misalnya kayak di hotel itu kan pasti ada bangunannya kan, ada tempatnya, ada resepsionisnya, ada lobbynya. Nah itu kalau di situ fasilitasnya, yang fasilitas berwujudnya ya ruang tunggu bisa nggak baik, misalnya kotor semua atau pengaturannya yang nggak nyaman, nah itu juga mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Jadi kalau misalnya kotor, siapa coba yang mau datang?
Kalau misalnya di restoran tapi jorok, siapa yang mau makan di sini, sakit perut ya kan. Makanya ini fasilitas fisik juga penting ya. Jadi semua jasa itu pasti ada fasilitas fisiknya, makanya ditugaskan juga ada bukti fisik jasa kan, atau physical evidence. Nah itu nanti juga perlu dijelaskan ya, kira-kira di perusahaan mbak-mbak sama mas-mas itu physical evidence-nya apa, bukti fisiknya apa, dijelaskan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, jadi dimensi kualitas jasa itu apa aja ya? Jangan lihat buku, seingatnya aja. Dijawab seingatnya aja. Oke, jangan lupa ya, ada 5 dimensi kualitas jasa. Oh ya, tugasnya itu bukan arti-artinya ya, maksudnya bukan penjelasan misalnya visi itu apa, misi itu apa, tapi langsung lebih praktikalnya. Jadi benar-benar bikin perusahaan, terus di situ misalnya produknya apa ya, produknya di perusahaannya mbak itu apa, terus kendalanya apa kira-kira yang kalau misalnya bikin perusahaan ini tuh bakalan dapat kendala di mana. Nah itu berarti bener-bener langsung prakteknya seperti apa. Jangan pakai perusahaan yang sudah ada ya, bikin baru. Bikin perusahaan sendiri. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ya pokoknya semua yang ada di situ harus dijawab ya, maksudnya harus dijelaskan. Nanti kan presentasi di TTM kedua. Pokoknya poin-poin yang ada di situ, STP, terus bauran pemasaran belum saya jelaskan, nanti modul 4 masalah. Ya itu nanti kan ngumpulin PPT sama Word file. Nah kalau di PPT ya poin-poinnya aja, kalau Word filenya mungkin dijelasin agak lebih detail daripada PPT nanti presentasi. Ya, jadi istilahnya nanti mbak-mbak sama mas-mas mempromosikan usahanya ke kita. Ya, yang di Word file-nya dijabarkan. Terus kalau di PPT-nya poin-poinnya aja nggak apa-apa. Oke. Nanti yang pendengarnya boleh bertanya. Kita lanjut. Sekarang tentang peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi pelanggan. Oke. Nah, 3 macam pelanggan yang harus didengar pendapatnya. Ayo, masih ingat nggak internal customer itu siapa?